Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang kepada seluruh peserta BIMTEK mengelola kelas online dengan Classroom di era new normal. Materi yang akan saya berikan sifatnya adalah materi lanjutan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Hari ini saya akan memberikan kepada kita semua dua materi. Yang pertama adalah membuat dan mendistribusikan materi pembelajaran di Google Classroom, dan materi kedua adalah membuka atau membuat forum diskusi di Google Classroom. Baik, kita mulai materi yang pertama. Seperti biasa, kita melakukan login terlebih dahulu di akun Google kita. Kita pakai gmail.com dan masukkan email beserta password. Dan jangan lupa kita loginnya di Google Classroom. Setelah terbuka halaman seperti ini, saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya Google Classroom, karena ini sifatnya materi lanjutan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Tadi saya sengaja membuat sebuah kelas dan akan tampil halaman seperti ini. Kemudian kita klik tugas kelas. Tugas kelas untuk mendistribusikan materi dengan mengklik tombol buat. Langkah pertama, kita tentukan topiknya dulu. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, maka kita langsung tulis topiknya. Umpamanya kita beri nama materi pembelajaran. Kemudian klik tambahkan. Kemudian kita tekan lagi tombol buat untuk menambahkan topik satu lagi. Umpamanya kita beri nama latihan. Nah, kemudian tekan tambahkan. Lalu muncullah topik yang sudah kita buat tadi. Jadi ada dua. Nah, sekarang kita coba memposisikan materi pembelajaran ini ke atas dengan cara klik materi pembelajaran, tahan klik dan tarik ke atas. Untuk mengisi materi pembelajaran atau topik materi pembelajaran yang sudah kita buat, tekan kembali tombol buat, kemudian ke materi. Nah, lalu akan muncul halaman seperti ini atau kotak dialog seperti ini. Kita isi dulu judulnya apa, kemudian deskripsi dari materi yang akan kita upload. Umpamanya materinya saya buat sejarah fotografi. Sedangkan pada deskripsi materi, nah boleh kita isikan seperti ini. Setelah judul dan deskripsi materi sudah kita isi, selanjutnya adalah mengupload materi yang akan kita bagikan kepada siswa ataupun mahasiswa. Nah, dengan cara klik tombol tambahkan. Intinya materi sudah memang kita persiapkan di laptop kita atau di komputer kita. Nah, di sana ada 4 opsi jika kita ingin mengupload materi. Ada ya dari Google Drive kalau memang materi sudah kita buat di akun Google kita. Atau link kalau memang materi yang ingin kita upload itu dari sebuah website. Atau juga file. Nah, file yang sudah kita simpan di laptop atau komputer kita. Lalu Google akan mengarahkan kita ke drive tempat kita menyimpan
file materi yang akan kita upload. Nah, ini adalah contoh materi yang sudah saya siapkan dan saya klik salah satunya. Kemudian dia akan mengupload ke Google Classroom kita. Nah, sekarang materi sudah terupload di Google Classroom. Kemudian kita klik topik. Dalam hal ini topiknya adalah materi pembelajaran. Kita klik materi pembelajaran. Nah, setelah itu kita akan membagikan materi ini ke siapa? Tentu ke semua siswa. Lalu kita klik semua siswa. Setelah itu kita klik posting. Nah, sekarang materi pembelajaran sudah berada di Google Classroom kita. Selanjutnya adalah menambahkan materi ataupun menambahkan file untuk latihan. Kita klik tombol buat, lalu kemudian kita pilih salah satunya, tugas kuis atau pertanyaan. Maka kali ini kita akan klik tugas. Setelah sampai di halaman ini, jangan lupa menulis judul seperti yang kita buat di sini. Saya buat judulnya tugas fotografi. Pada petunjuk opsional bisa saja kita buat petunjuk mengerjakan soal seperti yang saya buat di sini. Nah, setelah itu kita klik tombol tambahkan untuk memasukkan file dari komputer. Prosesnya sama saat kita mengupload materi latihan, materi pembelajaran. Kita langsung pilih tombol file. Ketika kita diarahkan ke kotak dialog seperti ini, langsung tekan upload, browse, dan cari file yang akan kita upload seperti berikut. Nah, saya memasukkan file latihan soal, atau bisa saja di drag seperti ini. Tarik filenya lalu masukkan ke Google Classroom. Nah, sekarang filenya sudah berada di Google Classroom kita. Langkah selanjutnya adalah menetapkan waktu atau batas pengumpulan soal. Nah, kita klik batas tanggal dan waktu. Nah, di sana kita tentukan umpamanya hari ini kita buat tanggal 28 Juli. Nah, di sana ada waktu opsional. Kita buat umpamanya sampai pukul 23. Kemudian kita tentukan topik, karena kita sudah buat 2 topik tadi. Topik yang ini adalah topik latihan. Selanjutnya kita bisa men-setting Google Classroom ini agar soal ini hanya dapat dilihat oleh siswa dengan mengatur seperti cara berikut. Klik tombol siswa dapat melihat file. Karena ada 3 opsi, maka kita pilih yang siswa dapat melihat file. Oke, ketika sudah selesai settingan seperti yang kita lakukan tadi, lalu kita klik tombol tugaskan. Di sini ada juga opsi untuk jadwal ya, atau dijadwalkan. Umpamanya kita mau 2 hari yang akan datang. Nah, terserah kepada kita. Dan hari ini kita contohkan untuk langsung saja tugaskan. Dan sekarang materi pembelajaran dan latihan sudah terupload di Google Classroom Guru atau Google Classroom kita. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipraktekkan. Oke, selanjutnya kita mulai materi yang kedua. Oke, langkah awal kita buka kelas yang telah kita buat. Ya, seperti yang saya buat ini, kelas dengan nama kelas BIMTEK ya. Oke, seperti langkah awal yang kita lakukan sebelumnya,
ketika membuat dan memasukkan materi dan latihan, kita buka kelas yang telah kita buat, yaitu kelas BIMTEK. Pada contoh kali ini kita buka kelas BIMTEK yang sudah kita buat, dan ketika sudah sampai di halaman seperti ini, kita klik forum. Pada dasarnya kita bisa saja membuat pengumuman informasi ataupun juga membuka forum diskusi di sini. Nah, kali ini kita akan coba buat sebuah informasi umpamanya. Nah, seperti yang saya lakukan berikut. Umpamanya kita buat informasi semua siswa atau mahasiswa agar membaca materi yang sudah Bapak Ibu bagikan di Classroom karena waktu ujian sudah dekat. Nah, kita klik tombol posting. Dan sekarang informasi sudah kita posting di Google Classroom. Nanti siswa kita akan membaca dan akan dapat notifikasi dari Google Classroom kita karena dia sudah bergabung di Classroom yang kita buat. Nah, agar informasi dan forum diskusi ini hanya bisa guru yang mengupload, maka kita klik tombol setting, kemudian scroll ke bawah sampai pada kotak dialog umum, klik forum, pilih siswa hanya dapat memberi komentar, kemudian klik simpan. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilan yang akan diterima di Google Classroom-nya murid. Sekarang kita akan buat sebuah diskusi. Kita klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda, tulis forum diskusi atau diskusi, lalu kita buat sebuah pertanyaan gitu atau pernyataan. Nah, contoh seperti berikut. Nah, umpamanya apa yang Anda pahami tentang sejarah fotografi? Nah, ini akan membuka diskusi siswa kita nantinya. Dan Bapak Ibu boleh menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu upload. Nah, kalau kita ingin menyisipkan file atau gambar, kita kembali tekan tombol tambahkan, kemudian klik file. Seperti yang sudah kita lakukan ketika mengupload materi dan latihan di pembelajaran pertama atau pada materi pertama tadi. Proses seperti biasa, kita upload gambar atau file yang kita inginkan. Kali ini kita akan mencontohkan mengupload gambar. Nah, masukkan gambar pada forum diskusi seperti berikut. Lalu klik posting. Nah, sekarang gambar atau filenya sudah masuk. Sekarang kita lihat tampilan Google Classroom yang diterima oleh siswa. Inilah tampilan yang ada di Google Classroom siswa. Nah, ini materi-materi yang sudah kita upload tadi dan juga diskusi yang sudah kita buat. Karena sudah kita setting siswa hanya dapat memberi komentar, maka siswa kita hanya bisa memberi komentar. Dia tidak bisa memposting seperti apa yang kita posting. Umpamanya kita contoh di sini membalas ataupun berkomentar di diskusi yang telah kita bagikan. Nah, ini contoh berikut. Ketika kita sudah memberikan tanggapan, lalu klik kirim tanggapan. Nah, seperti ini. Nah, ini materi yang sudah dikirim tadi, kita buka sejarah fotografi. Nah, kita bisa download nih. Murid kita bisa download materinya atau membaca langsung dan memberikan komentar di sana. Nah, seperti yang kita tulis ini. Ketika kita sudah memberikan tanggapan, lalu klik kirim tanggapan. Nah, seperti ini.
Nah, ini materi yang sudah dikirim tadi, kita buka sejarah fotografi. Nah, kita bisa download nih. Murid kita bisa download materinya atau membaca langsung dan memberikan komentar di sana. Ketika kita sudah memberikan tanggapan, lalu klik kirim tanggapan. Nah, seperti ini. Ya, semoga mudah dipahami materi-materi yang saya berikan, dan mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan kita dalam mengelola kelas online ini. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan berikan di grup WhatsApp kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.